Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persahabatan dari kami Aras 9 Channel. Kembali saya menemui Anda dan kembali saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas respon positif Anda terhadap konten kami, serta mohon maaf jika tidak semua komentar sempat kami berikan balasan. Maklum persoalan waktu. Nah, sahabat-sahabatku sekalian, terhitung ke awal bulan ini, Desember 2023, berkenaan dengan diskursus nasab habaib, nasab ba'dawi yang ditelaah oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan oleh sebagian kawan-kawan disebut sebagai polemik nasab. Aras 9 sampai hari ini tetap menggunakan kosakata diskursus, menggunakan istilah ini karena harapan kami ini menjadi diskursus, menjadi dialektika ilmiah, tidak menjadi pertengkaran. Walaupun realitas di lapangan benar-benar menjadi polemik, ya hindarilah polemik, kita masuk pada diskursusnya. Sahabat-sahabatku sekalian, terhitung ke awal bulan ini, dari pertama tulisan Kiai Imad saya baca di nahdlatululum.com, di postingnya 13 Oktober 2022. Saya bacanya lupa tanggal berapa. Dan setelah itu pada bulan Novembernya ada kiriman video di salah satu WhatsApp grup mengulas apa yang disampaikan dalam artikel Kiai Haji Imaduddin Usman ini, yakni di Cokro TV. Seorang dokter yang mengulasnya, Syafiq Hashim kalau tidak salah ya. Ini yang pertama saya baca dengan judul "Pengakuan para Habib sebagai keturunan Nabi belum terbukti secara ilmiah" by admin Oktober 13,2022. Dihitung ke sekarang berarti sudah 15 bulan berjalan. Dan dalam 15 bulan itu alhamdulillah akhirnya saya mendapatkan kiriman buku dari seorang sahabat, karya spektakuler dari Kiai Haji Imaduddin Usman, yang mana buku ini sebagian besar sudah saya baca adalah apa yang beliau sampaikan dalam artikel-artikel baik di RMINU ataupun di nahdlatululum.com. Isinya ini jugalah yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dalam beberapa kesempatan panggung pengajian ataupun yang kemudian mendapat sorotan positif itu di Pada Suka TV, kanal YouTube milik sahabat kami Pak Yusuf Mares. Nah, di situ seperti yang pernah saya unggah di sini, baik Profesor A.S. Hikam, Kiai Haji, beliau ini ya mungkin sebagian yang milenial nggak paham, beliau itu kiai. Beliau itu memiliki pesantren di Tuban sana, sahabat dekat Gus Dur. Tetapi beliau memang lebih dikenal sebagai pengamat politik ya. Dan beliau juga mustasar di PBNU periodenya Gus Yahya ini. Dan satunya lagi Profesor Dr. Kiai Haji Mukri Aji, beliau juga guru besar di UIN Syarif Jakarta. Beliau juga Kiai NU dan juga Kiai di MUI, pengurus di MUI lah. Artinya dua tokoh itu memberikan respon positif atas telaah atau karya ilmiah dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang selama ini sebagian penulis menyebutnya tesis ilmiah. Maka dalam kesempatan yang lalu menurut Pak Yusuf, sahabat kami, profesor tersebut malah mengatakan apa yang disampaikan oleh Kiai Imad, hasil penelitian Kiai Imad itu bukan lagi tesis tetapi bisa jadi disertasi doktoral. Nah, dalam disertasi doktoral biasanya kan yang menguji profesor. Apa yang disampaikan oleh Kiai Imad ini yang memberikan tanggapan atau juga mungkin yang menguji secara alamiah, mulai dari profesor hingga provokator. Mohon maaf. Artinya apa ya? Ada yang sebenarnya dari sebagian komentator itu tidak mendalami apa yang disampaikan Kiai Imad hanya karena nggak suka, lebih cenderung kepada Habibnya karena mungkin bagian dari istilah yang disebut Muhyiddin Habib udah maki-maki Kiai Imad itu kan. Maka Kiai Imad juga diberikan lakob bermacam-macam, ada Al-Kaburi wa Ma'as Bahadzalik itu. Ya begitulah ketika tidak membaca secara konkret apa yang ditulis oleh Kiai Imad atau yang disampaikan, hanya melihat potongan-potongan sambil lalu dengan pikiran marah maka keluarlah kata-kata provokasi. Maka dari provokator hingga profesor,
telaah ilmiah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani terkait dengan nasab Ba'alawi sudah diuji secara alamiah. Jadi yang menguji secara alamiah tentu ini bukan persyaratan resmi dalam disertasi doktoral ya, tapi setidaknya kemudian kan mengemuka. Dan sampai 15 bulan lamanya penelaahan tentang nasab Ba'alawi itu digulirkan oleh Kiai Imad, nyatanya juga sampai hari ini masih kukuh, masih aimat, masih tegak. Kita jujur, banyak yang menyangka tapi faktanya akan terbantahkan. Kalau saya membaca di sini ataupun di dalam artikelnya, mulai dari awal ketika November dibahas oleh Cokro TV, tanggal 8 November sudah disanggah sama Robitoh Alawiyah, tapi faktanya juga terbantahkan. Ada juga dari seorang Kiai NU yang juga terbantahkan, malah oleh Kiai Imad disebut ketinggalan sepur. Dan banyak lagi. Ini saya bukan urusan memuji atau apa. Inilah diskursus ya. Inilah dialektika. Satu sama lain saling mengedepankan pengetahuan dengan mengkaji kitab-kitab atau mungkin juga manuskrip dan sebagainya. Inilah kehidupan ilmiah sebenarnya yang oleh sebagian orang ini dianggap polemik. Jadi sebenarnya apa yang saya sampaikan ini agak lambat. Coba kemarin Oktober ini bisa ulang tahun, 1 tahun bergulirnya diskursus nasab oleh Kiai Imad yang telaahnya sampai hari ini masih aimat. Pada saat itu juga ada di kolom komentar kami menyampaikan tentang kitab Syekh Toba ya. Tetapi itu juga terbantahkan kan, di sini juga dibahas oleh beliau yang juga ada dalam artikelnya Abanaul Imam. Artinya sederhananya sampai hari ini apa yang disampaikan oleh Kiai Imad menggunakan teori, kalau coba saya berteori ya, dengan konfirmasi pustaka atau dengan uji pustaka antar kitab dari abad ke abad atau dari masa ke masa sesuai dengan masa hidup tokoh yang dipersoalkan, yakni seorang tokoh bernama Ubaid, kan begitu, Ubaid. Kemudian disamakan tokoh Ubaid ini dengan Abdullah, yang mana Abdullah ini adalah kakek tokoh yang lain. Dan Abdullah ini kemudian menjadi Ubaidillah yang katanya karena ditazkir. Ini persoalan kata-kata di dalam membuat sebuah tulisan. Yang pasti kalau melihat dari yang ditulis oleh Habib Ali Syakran dalam Al-Burqatul Musyiqah sebagaimana diulas di sini juga, memang nama asli, memang nama awal lah, asli atau tidaknya saya nggak punya KTP-nya. Nama awal yang disebut oleh Habib Ali Syakran untuk menyambungkan nasab Ba'alawi atau nasab kakeknya itu adalah Ubaid. Yang Ubaid ini berarti memiliki anak Alawi. Yang Alawi ini memiliki keturunan kemudian disebut Bani Alawi. Simpulannya adalah dari pendekatan secara pustaka, dari konfirmasi pustaka itu, kisaran waktunya 550 tahun tidak dicatat oleh para ahli nasab. Belakangan dalam kitab-kitab Ba'alawi dijelaskan bahwa kakeknya ini kan orang besar. Dan kalau memang orang besar, sudah pasti ditulis dalam kitab-kitab sezaman pada masa itu. Ini kembali lagi kepada kitab sezaman. Ya memang harus sumber sezaman ya, entah itu kitab, entah itu manuskrip atau apapun. Kalau 550 tahun, seandainya 100 atau 150 aja saya masih memungkinkan untuk mengiyakan, apabila dengan catatan ya, karena sekitar 100 atau 150 tahun itu biasanya cicitnya masih mengingat siapa nama kakek buyutnya. Tapi itu pun juga perlu dikomparasi, perlu juga dibandingkan dengan naskah-naskah lain yang menyebut keturunan dari Imam Ahmad. Karena persoalannya ini, benarkah Imam Ahmad yang nanti digelari Al-Muhajir itu memiliki anak bernama Ubaidillah yang berawal dari Ubaid ini, yang Ubaid kemudian memiliki putra bernama Alawi. Kan di sini titik poin yang muter-muter, yang sampai hari ini konfirmasi secara pustaka ini yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani belum terbantahkan secara fakta-fakta yang konkret dalam pengertian juga dengan pendekatan pustaka.
Maka itu selama 15 bulan ini juga menurut hemat saya sudah cukup waktu untuk memastikan apa dan bagaimana sebenarnya posisi nasab Ba'alawi. Ini dari pendekatan pustaka atau telaah terkait dengan keabsahan sebagai dzurriyyah Nabi. Belum lagi kalau kita nanti melihat secara fikih. Apabila saya bukan anaknya si B, bukan cucunya si B, terus saya mengaku sebagai cucu si B, apa hukumnya secara fikih? Nah, ini kan yang perlu juga dipertimbangkan. Jangan hanya karena dianggap surah wastifadoh. Surah wastifadohnya sejak kapan? Ini juga kan yang menjadi pertimbangan. Dan terkait dengan kitab sezaman, udah saya bahas ya, sumber sezaman. Sudah saya ulas lah. Saya tidak menggunakan teori-teori seperti Kiai Imad yang luar biasa ini. Saya menggunakan pendekatan logika karena menurut saya, dan ternyata di sini juga ditulis, silsilah itu, ilmu nasab itu adalah cabang dari ilmu sejarah. Saya nggak tahu Kiai. Ya saya menurut pemikiran saya saja, karena orang lahir itu adalah peristiwa sejarah, kenapa harus dipisah gitu? Dan ternyata menurut beliau di sini ilmu nasab itu cabang dari ilmu sejarah. Nah, sekali lagi 15 bulan sudah berlalu, tetapi persoalannya masih terus bergulir. Maka saran saya, mohon maaf Pak Kiai Imad dan mungkin kepada para peneliti yang lain, setelah terjadi pertemuan di Banten yang entah menghasilkan apa, tapi setidaknya terjadi pertemuan, maka saya juga merespon. Apakah mungkin akan dibuat pertemuan lagi, diskusi lagi, bukan debat, diskusi yang benar-benar diskusi secara santai, santuy, dan memperlihatkan semua data-datanya untuk mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Agar kita tenang, agar kita tahu secara bukti apakah perlu ini seperti yang disampaikan pada saat itu akan diadakan diskusi lagi 6 bulan mendatang. Atau kalau memang itu tidak terrealisasi, karena yang diharapkan Kiai Iman ini kan perwakilan dari Robitoh. Artinya memang Robitoh lah yang menjadi wakil untuk diskusi dengan Kiai Iman. Sebab kalau hanya person atau orang per orang tidak mewakili siapa, maka secara umum tidak ada konsekuensinya apabila Robitoh, karena Robitoh yang menaungi beliau-beliau ini sebagai dzurriyyah Nabi versi mereka, maka ya mestinya ya memang Robitoh, sehingga nanti ketika terjadi diskusi apa hasilnya ya kita lihat apakah yang disampaikan Kiai Imad yang memenuhi standar kebenaran secara ilmiah atau yang disampaikan Robitoh. Itu yang pertama. Dan yang kedua, sahabat-sahabatku sekalian, termasuk juga kepada Kiai Imad dan juga para peneliti yang lain ya, barangkali kalau cara yang pertama tadi itu susah untuk ditempuh karena Robitoh sendiri tidak mau umpamanya, saya pikir bagus juga untuk menggelar semacam diskusi panel, tapi juga jangan terlalu banyak orang-orang khusus sajalah, orang-orang yang memang membidangi di sini, membahas ini secara gamblang dari sisi pendekatan kitab dulu lah, dari sisi pendekatan pustaka, lalu setelah ijtima tentu nanti ada ijma. Pengennya sih LBM PBNU, tapi rasanya tidak mungkin. Artinya umpamanya ada Kiai Manakhem Ali dan ada Teguh Mudakori, ada mungkin banyak lah yang lain. Dan dengan cara seperti ini, insya Allah sih menurut keyakinan saya akan lebih baik dan positif. Itu saja 15 bulan berjalan. Alhamdulillah dapat buku dari sahabat, rangkuman dari tulisan Kiai Haji Imaduddin, baik yang berbahasa Indonesia ataupun juga di sini ada yang berbahasa Arab ya. Demikian sahabat-sahabatku sekalian, sekedar salam sapa, sekedar menyampaikan sudah 15 bulan berjalan, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita tetap diberikan kebeningan hati di dalam melihat persoalan ini dan persoalan yang lain, dan mari kita tetap jaga persatuan dan kesatuan apapun dan dari manapun orang tua kita ketika sudah ada di Indonesia, tentu kita semua menjadi orang Indonesia. Sampai jumpa, mohon maaf jika ada kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.